Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak Ibu ya, belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah, pagi ini diberikan kesehatan, kesempatan, terutama iman wal Islam, sehingga tergerak hati kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Semoga kehadiran kita ini setiap langkahnya diganjar pahala yang besar oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pulang-pulang nanti bawa ilmu dan amal yang diterima. Kita lanjut surat ini ya Ibu ya, surat Yasin. Ayat ke-51. Melanjutkan pembahasan tentang kejadian di hari kiamat ya. Ya. Kalau ayat sebelumnya 45 sampai 50 bercerita tentang as-sayhah, yaitu kehancuran alam semesta ya. Tiupan kehancuran ya. Sehingga Allah mengatakan fala yastati'una tawsiyatan ila ahlihim yarji'un, mereka pun begitu cepatnya kejadian hari kiamat mereka tak sanggup untuk sekedar memberikan wasiat atau pulang ke rumah. Dan kita lanjutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ya. Berarti sudah ada dua nafakh, ada dua tiupan. Ya, tiupan yang pertama disebutkan di ayat berapa? Ayat yang ke-49. Wa ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Sayhah maknanya ialah tiupan yang pertama. Ya, sayhah secara bahasa artinya adalah suara yang menggelegar. Fa akhazathu sayhatu. As-sayhah secara bahasa artinya suara yang keras, menggelegar. Ya, bisa bermakna dalam Al-Qur'an bisa bermakna teriakan Jibril kalau itu berupa azab, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud, azab bagi kaum Madian. Ya. As-sayhah dalam konteks hari kiamat maknanya tiupan Israfil. Ya. Jadi kalau ibu ketemu kata sayhah dalam Al-Quran, itu peluang maknanya itu macam-macam. Kalau berkaitan dengan umat-umat terdahulu, sayhah maknanya ialah teriakan malaikat Jibril. Yang sebelumnya diawali oleh gempa bumi. Suara yang menggelegar membuat semua penduduk atau semua umat yang kafir itu mati bergelimpangan. Sedangkan as-sayhah, kata as-sayhah dalam konteks hari kiamat, maknanya bukan teriakan Jibril alaihissalam, tetapi maknanya ialah tiupan trompet malaikat Israfil. Ya. Nah, di ayat surat Yasin 49 itu disebutkan ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Berarti maknanya bukan teriakan malaikat Jibril nih. Sayhah di sini maknanya ialah suara menggelegar yang dihasilkan dari trompet Israfil alaihissalam yang menghancurkan seluruh alam semesta. Ini yang disebut dengan an-nafkhatul ula. An-nafkhah al-ula, tiupan pertama. Ya. Jadi kalau istilah Al-Quran as-sayhah, karena menurut bahasa begitu, tapi istilah ilmu akidah an-nafkhah. An-nafkhah itu tiupan. An-nafkhah, tiupan itu ada dua. An-nafkhatul ula, tiupan pertama, dan an-nafkhatus tsaniyah. Ada tiupan yang kedua. Nah, pada ayat 49 itu artinya adalah teriak atau tiupan trompet yang pertama, yaitu
trompet kehancuran, tiupan kehancuran. Ya. Kemudian di ayat 51, kelanjutan pembahasan kita pagi ini, wa nufikha, dan ditiup fisuri, yaitu ditiupkan pada trompet, ya, as-sur, yaitu an-nafkhatus tsaniyah. Kata ahli tafsir, hadhihi nafkhatus tsaniyah li nash'ati, untuk kebangkitan. Jadi syariatnya memang begitu. Allah mampu kok menghancurkan tanpa trompet, mampu. Allah mampu merestart ulang alam semesta ini, menghidupkan kembali makhluk yang tadi hancur menjadi hidup. Ya Allah mampu juga. Allah Hayyul Qayyum, Allah Al-Muhyi. Namun syariatnya begitu. Syariat itu maksudnya ketetapan Allahnya begitu. Allah menetapkan kehancuran dan kembalinya kehidupan ini melalui trompetnya malaikat Israfil, kan begitu. Ya. Jadi makhluk terakhir yang mati siapa berarti? Makhluk yang terakhir meninggal siapa? Malaikat Israfil. Jadi setelah beliau meniup trompet, hancur alam semesta, beliau belum meninggal tuh, belum mati tuh. Sedangkan kan kullu nafsin za'iqatul, setiap yang bernyawa pasti dicabut. Baru Allah cabut dengan sendirinya. Dengan Allah sendiri yang nyabut nyawanya. Ya. Kemudian makhluk yang pertama hidup siapa? Berarti makhluk pertama yang hidup siapa? Malaikat Israfil lagi. Buat niup trompet kan? Syariatnya begitu. Kenapa mesti ada trompet, Ustaz? Itu tidak perlu dipertanyakan, perbuatan Allah. Perbuatan Allah tidak perlu ditanya, syariatnya begitu. Ya. Makanya makhluk pertama yang dihidupkan itu malaikat Israfil lagi. Yang terakhir meninggal juga malaikat Israfil. Yang pertama hidup juga malaikat Israfil. Untuk meniup trompet. Ya, ketika wa nufikha fis suri, ditiup trompet oleh malaikat Israfil, baru bangkit semuanya. Kemudian baru manusia pertama yang bangkit siapa? Baru itu Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Adam juga. Manusia pertama atau makhluk kedua. Bukan. Manusia pertama yang dibangkitkan adalah Nabi Muhammad SAW. Itu pendapat kebanyakan ulama. Mayoritas ulama berpendapat manusia pertama yang dibangkitkan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi sedikit ulama berpendapat bukan Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Musa AS. Berdasarkan sebuah hadis, Nabi SAW pernah bercerita, ketika aku nanti dibangkitkan di hari kiamat, aku dibangkitkan dalam keadaan sudah berpakaian. Tetapi aku melihat Nabi Musa sudah berada di tiang arsy-Nya Allah. Jadi ulama ikhtilaf, beda pendapat manusia pertama itu siapa yang bangkit. Ya, tapi kebanyakan ulama tetap mengatakan Nabi Muhammad SAW. Setelah ditiupkan trompet, makhluk apa yang pertama bangkit, yang hidup? Para malaikat. Di malaikat dulu. Kenapa malaikat dulu? Jibril, Mikail, Israel. Malaikat dulu yang bangkit. Karena malaikat panitia akhirat. Jadi malaikat dulu yang bangkit. Masa peserta datang, panitia nggak ada kan? Kacau nanti. Manusia duluan, jin udah keluar, malaikat belum ada nih, gimana? Logikanya seperti itu, sederhananya gitu. Jadi ketika ditiupkan itu, yang bangkit duluan adalah para malaikat, sebangsa dengan Israfil alaihissalam. Baru kemudian makhluk-makhluk mukallaf dan non mukallaf, makhluk-makhluk yang abadi dan makhluk-makhluk yang sarmadi. Setelah ditiupkan trompet itu, yang kedua, yang dibangkitkan itu setelah malaikat, barulah makhluk-makhluk yang abadi dan makhluk-makhluk yang sarmadi. Pernah kita bahas kan? Masa? Nah,
makhluk itu ada tiga istilah ya untuk yang hidup di alam semesta ini. Seluruh yang hidup dalam semesta ini ada tiga kelompok. Pertama, yang hidup dalam azali. Yang hidup dalam semesta ini, saya ulang, ada tiga macam. Yang pertama, yang hidup yang azali. 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 Biasa saja azali. A-Z-A-L-I. Yaitu yang tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Wujudnya itu mutlak, yaitu Allah. Makanya Allah itu azali. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Tapi dia wujud. Tapi dia hidup. Ya. Makanya Allah disebut dengan azali. Allah itu wujudnya mutlak atau wajibul wujud. Tidak ada awalnya. Tidak bisa diukur Allah dengan waktu. Waktu Allah ciptakan. Waktu kan Allah ciptakan. Bagaimana mungkin penggaris 30 cm mau mengukur kedalaman laut? Tidak bisa. Jadi Allah satu-satunya yang bersifat azali. Kemudian yang kedua, sesuatu yang hidup namun sifatnya bukan azali tapi abadi. Abadi. Sudah pernah saya jelaskan di sini kalau salah. Belum ya? Makanya saya anggap paham itu. Oh, berarti di majelis lain. Abadi itu ada permulaannya tapi tidak ada akhirnya. Ada permulaannya tapi tak ada akhirnya dengan izin Allah. Dengan izin yang azali tadi. Dia ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Terus menerus hidup, tapi atas izin Allah. Abadi. Siapa yang tergolong makhluk abadi ini? Malaikat, manusia, jin. Pokoknya makhluk yang malaikat dan makhluk yang mukallaf. Makhluk yang sifatnya malaki, malaikat, dan yang mukallaf, yang dibebankan syariat. Manusia, jin. Makhluk abadi. Jadi kita ini makhluk abadi, Bu. Ya. Makanya nggak salah ada lagu yang mengatakan cinta kita abadi selamanya. Tapi pas ditanya apa maksud abadi, nggak tahu deh. Yaitu kita berjodoh dunia akhirat maksudnya itu. Hanya jangan asal ngomong aja tapi tidak paham arti itu. Gombal boleh tapi paham itu. Tapi kita ini kan tadinya nggak ada. Wa kuntum amwatan, tadinya kita nggak ada. Summa yuhyi, kemudian dihidupkan oleh Allah, dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi. Terus ada mati lagi? Nggak ada. Allah sudah janjikan khalidina fiha abada. Penduduk surga maupun penduduk neraka semuanya terus hidup, tak ada batasnya, tapi atas kehendak izin Allah. Nggak mutlak kita, nggak keinginan bebas kita untuk abadi itu nggak, berdasarkan janji Allah. Allah sudah janjikan masuk surga selamanya. Masuk neraka bagi orang kafir tertentu selamanya. Tapi atas izin Allah. Makanya makhluk abadi butuh ke azali. Dah. Ketiga lagi. Sarmadi. 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 S-A-R. Makhluk yang hidup tapi sifatnya sarmadi. Sarmadi ini ada awalnya dan berakhir. Ada akhirnya. Ada awalnya dan ada akhirnya. Ada awalnya dan ada akhirnya. Tadinya dia nggak ada, diciptakan sama Allah, tapi kemudian masa hidupnya itu terbatas. Habis itu tidak ada lagi, tinggal kenangan, tidak ada sisanya. Siapa itu? Makhluk-makhluk non mukallaf, hewan, tumbuhan, ya gunung, tanah, alam lah intinya. Alam yang mereka itu diciptakan untuk melayani, memenuhi kebutuhan makhluk abadi
ketika masih diuji di dunia. Ya. Jadi hewan itu termasuk sarmadi itu. Kecuali hewan-hewan tertentu yang diizinkan menjadi abadi. Anjingnya Ashabul Kahfi, burung hudhudnya Nabi Sulaiman, siapa lagi tuh? Ya, umumnya hewan tumbuhan itu sarmadi. Yauma yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya. Orang kafir pada hari kiamat itu berkata, seandainya aku hanyalah makhluk berupa tanah. Kenapa? Coba buka tafsir. Ya laitani, seandainya kuntu turaba, saya ini hanyalah seonggok tanah, kata orang kafir di hari kiamat. Kata ahli tafsir, disebabkan ketika hari kiamat Allah membangkitkan makhluk mukallaf abadi dan makhluk sarmadi. Jadi manusia dibangkitkan, jin dibangkitkan, hewan pun dibangkitkan. Jadi hewan nanti bangkit juga, tapi tugasnya hanya untuk saksi, kisos, dan lain-lain. Setelah selesai urusan mereka menjadi saksi dan atau kisos, mereka dijadikan tanah. Mereka ditiadakan, sarmadi. Hanya ketika melihat anjing menjadi tanah, melihat kuda menjadi tanah, kucing menjadi tanah, babi menjadi tanah lagi, orang kafir berangan-angan, waduh seandainya saya juga menjadi tanah. Karena nggak ada azab, sementara mereka dapat azab. Ya laitani kuntu turaba. Terus seandainya saya menjadi tanah saja, nggak ada azab. Jadi bahasa halusnya begitu, bahasa kasarnya dulu seandainya saya jadi anjing. Atau orang kafir di akhirat. Kenapa? Karena mengerikannya azab yang akan mereka terima. Ini berandai-andai mereka itu hanya hewan saja. Itu maknanya. Ya, berarti hewan di sini makhluk sarmadi. Baik. Kecuali hewan-hewan yang dikecualikan. Contohnya tadi itu saya sebutkan, anjing Ashabul Kahfi, ontanya Nabi Soleh, burung hudhudnya Nabi Sulaiman. Ya hewan-hewan tertentu saja yang Allah abadikan dalam surga. Selebihnya secara umum ya tidak ada kehidupan lagi. Makanya bersyukur Bu kita jadi manusia nih. Kita tidak diciptakan untuk dihilangkan. Kita diciptakan untuk diabadikan. Tapi tinggal pilih abadi dalam kebahagiaan surga atau itu masalahnya. Tapi berita baiknya, tidak ada orang Islam yang kekal di neraka, itu tidak ada. Orang Islam itu ketika masuk neraka langsung jadi arang, langsung dikeluarkan. Itu orang Islam, istimewaan orang Islam. Kalaupun masuk neraka ya, auzubillahi min dzalik. Kalau orang kafir, summa la yamutu fiha wa la yahya. Keadaannya itu kritis terus, tidak bisa disebut hidup, tidak bisa disebut mati. Nah, itu orang kafir. Makanya Allah mengatakan la tamutunna illa wa antum, kalau mati bawa bekal Islam. Baik, lanjut. Jadi wa nufikha fis sur maknanya ialah an-nafqatus tsaniyah lin nash'ah. Tiupan trompet Israfil yang kedua alaihi salam untuk kebangkitan. Jadi trompet yang sama fungsinya kebalikan. Ini ajaib nih. Dengan alat yang sama, trompet yang sama, fungsinya berkebalikan. Yang satu menghancurkan, yang satu menghidupkan. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis dari Hasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainan nafkhataini arba'una sanah. Di antara dua tiupan ini jaraknya 40 tahun. Pada masa 40 tahun itulah Allah kembali kepada asalnya, maksudnya tidak ada selain Allah. 40 tahun jarak Iya, 40 tahun jaraknya. Makanya 40 hitungan akhirat. Hitungan akhirat. Jadi 40 hari lah kira-kira. Karena 1 tahun di akhirat itu 1000 tahun dunia. Berarti 40 hari. Kira-kira.
10 hari di sana gitu. Ya, kata Nabi, bainal nafkhataini arba'una sanah. Di antara dua trompet ini jaraknya 40 tahun. Al-ula yumitullah biha kulla hayyin. Tiupan yang pertama, Allah mematikan seluruh yang bernyawa. Wal ukhra yuhillahu biha kulla mayyitin. Tiupan yang kedua, Allah menghidupkan seluruh yang mati. Bumi juga, tiupan pertama bumi ini dihancurkan, alam semesta dihancurkan. Kemudian tiupan kedua di format ulang bentuknya. Buminya itu juga, tapi formatnya ulang. Ibaratkan di reset lah. Kalau kita bisa ngasih ilustrasi ya Bu ya, Ibu tahu komputer kan? Komputer itu kan cuman ada satu tombol, mobil pun gitu kan, ada on off kan, tombol yang sama tapi fungsinya kan berbeda sekali tuh. Yang satu dia bisa mematikan, pas sudah mati tombol lagi hidup. Ini nggak beda dengan trompet tadi itu, ya Bu ya, kan on off untuk semua. Trompet Israfil itu gitulah. TV juga gitu, hampir semua elektronik kan gitu kan. Itulah kira-kira. Jadi dengan tombol yang sama fungsinya berbeda. Tadinya hidup ditekan mati. Kemudian ketika sudah mati tekan lagi hidup. Ilustrasinya begitu. Oh, berarti tombol on off alam semesta ini adalah trompet malaikat Israfil. Iya kan Bu ya? Jadi tombol on off. Makanya tidak bisa sembarangan yang memacik tombol on off udah. Ada malaikat khusus yaitu Israfil. Kalau ini sembarangan malaikat nanti kaca-kaca, hancur. Ya. Itu ilustrasi saya aja ya kira-kira. Aslinya tentu lebih dahsyat ya. Untuk memudahkan ya. Kemudian faiza, dan tiba-tiba, iza di sini bukan syartiyah. Iza itu dalam bahasa Arab punya banyak fungsi. Kalau iza di sini maknanya bukan syartiyah tapi iza, dan tiba-tiba hum mereka. Siapa hum nih? Mereka ini siapa? Seluruh makhluk. Lebih khususnya di sini adalah manusia. Seluruh makhluk tapi lebih khususnya mukallaf, makhluk mukallaf manusia. Soalnya ada kata-kata minal ajdas. Ajdas itu jamak dari hadas. Jadas. Kalau hadas malah lain. Jadas. Apa itu jadas? Kuburan. Jadi faizahum minal ajdas, maksudnya faizahum minal ajdas, dan tiba-tiba mereka hidup dibangkitkan dari kubur mereka, kuburan-kuburan mereka. Ila rabbihim, menuju Tuhan mereka, yansilun, bergegas. Jadi ajdas maknanya al-kubur. Nabi SAW menjelaskan Allah membangkitkan manusia dari kuburnya seperti tanaman yang tumbuh dari biji. Jadi tulang ekor kita itu nanti gak akan hancur oleh kejadian kiamat. Ya, maka tersebarlah tulang ekor manusia di alam semesta, kemudian Allah bilang bangkit semuanya tumbuh lagi. Ya, maka dimanapun orang mati pasti bisa bangkit. Mau dikuburkan secara proper, layak di TPU atau di kuburan pandam suku misalnya di tanah gitu kan, maupun yang tenggelam di lautan, maupun yang hilang entah kemana, pasti tulang ekornya ada. Jadi tidak mungkin. Pokoknya orang yang meninggal pasti dibangkitkan dari tanah karena keadaannya sudah direset, sudah dihancur dan dibentuk ulang tanah itu, maka dibangkitkan dalam posisi yang sama. Ya. Tidak hancur. Kecil saja dia tuh. Tetapi tersimpan di situ semua informasi genetik. Ini logikanya begitu. Kok bisa sih? Saya dulu kan kuliah, sebelum kuliah agama kan kuliah IPB, pertanian. Mindset saya dulu kalau kita mau mengembangkan budidaya tanaman, itu kalau tidak melalui bibit,
kondak mulai biji benih kan, benih, kondak bibit, kondak stek atau dari apa bagian tanaman. Ternyata cukup dengan satu bagian kecil dari sebuah tanaman bisa dijadikan bibit baru. Namanya stem cell. Stem cell tahu ya? Nah, stem cell sudah berkembang sekarang. Tidak hanya tanaman, ke tubuh manusia juga ramai sekarang orang terapi stem cell tulang macam. Ya, untuk awet muda gitu. Jadi karena setiap sel tubuh makhluk itu menyimpan informasi genetik. Informasi genetik itulah yang nanti bisa dikembangkan menjadi makhluk yang baru. Jadi kalau teknologi zaman kita saja sudah ada menghidupkan makhluk dari informasi genetik dari secuil bekas atau bahan dirinya, apalagi teknologinya Allah gitu. Sangat mungkin sekali. Maksudnya manusia dibangkitkan menjadi makhluk yang baru. Bisa saja. Kemudian ila rabbihim, menuju Tuhan mereka. Maksudnya ialah ila mahsyar. Menuju Tuhan mereka yaitu pertama tentu kumpul dulu di padang mahsyar kan begitu. Kumpul di padang mahsyar, ada yang langsung berjumpa dengan Allah yaitu al-muqarrabun. Ya nanti kita baca hadisnya, baca ayatnya nanti ada. Jadi ketika dibangkitkan tuh manusia kumpul dulu di mahsyar. Ada yang berjumpa dengan Allah dengan proses yang panjang, ya. Mereka hisab dulu, mizan dulu, timbang dulu, sirat dulu, surga dulu, baru ketemu Allah di surga. Ila rabbihim, menuju Tuhan mereka. Ada yang ketemu Allahnya dalam keadaan murka di neraka. Bahkan ada yang masuk neraka, Allah pun tidak ketemu dengan Allah. Innahum ar-rabbihim yawma izin la mahjubun. Mereka itu tertutup, terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Saking murkanya Allah. Salah satu la yukallimullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim. Ada 3 golongan yang Allah tidak memandang mereka di hari kiamat, tidak mensucikan mereka, tidak berbicara dengan mereka. Siapa itu 3 golongan ini? Ada yang tahu? Syekhun zanin, orang gaib yang berzina. Yang kedua, lupa saya. Syekhun zanin. Yang kedua, imamun zalim kalau salah, imam pemimpin yang zalim. Yang ketiga, imam yang zalim, pemimpin yang zalim. Saya lah. Ya. Yang ketiga saya lupa. Nanti saya carikan hadisnya juga ya. Artinya apa? Ada orang yang Allah tak sudi melihat dia dari kiamat. Nauzubillah min zalik. Tak betul. Semua orang yang masuk surga bisa melihat Allah setiap hari Jumat. Ya, dalilnya itu Al-Quran itu. Wujuhu yawma izin nazirah ila rabbiha. Wujuhu yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari itu bercahaya, dan wajah-wajah itu bercahaya disebabkan karena memandang Tuhannya. Ya. Itu bagaimana? Walil ladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik ada balasan surga dan ziyadah tambahannya. Itu dia tafsir memandang wajah Allah. Ya. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa memandang wajah Allah. Di antaranya adalah apa? Orang yang curang dalam berdagang. Innahum an rabbihim yawma idzil la mahjubun summa innahum yuqalu alladzi, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang curang dalam perdagangan itu salah satu yang tidak bisa memandang Allah, dipandang Allah. Jadi ila rabbihim maksudnya menuju padang mahsyar dulu. Setelah di padang mahsyar, sebagian kecil ada yang langsung berjumpa dengan Allah. Itu yang disebut dengan kaum muqarrabun, masuk surga tanpa hisab. Itu para nabi dan orang-orang beriman tertentu. Ya, nanti kita bahas, nanti ada ayat sampai nanti ayat. Ayat 55 nanti itu. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Nah, itu pembahasannya nanti adalah orang-orang yang
Begitu dibangkitkan, di mahsyar sebentar, dipanggil langsung jumpa Allah, langsung masuk surga. Nah, itu pembahasannya nanti. Nah, kita ayat 51 dulu. Ila rabbihim yansilun, menuju Tuhan mereka. Yansilun, apa makna yansilun? Ada 3 tafsir. Tafsir yang pertama, yakhrujun. Yansilun maknanya yakhrujun, yaitu keluar dari tanah, keluar. Waduh, gimana itu ya? Ya, seperti ilustrasi yang disampaikan Nabi itu, kalian dibangkitkan seperti biji-bijian yang tumbuh dari tanah. Kalau manusia di dunia keluar dari perut ibu ya, dari rahim. Begitu kalau di hari kiamat orang keluar semuanya dalam keadaan sudah besar, umurnya seragam, 30 tahun belum bersunat, tidak pakai baju. Keluar dari tanah. Nah, itu makna yansilun yang pertama. Bentuknya tidak sama, bentuknya sesuai dengan amalnya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan baik, ya, ada yang dibangkitkan dalam keadaan jelek. Ada yang berkepala kuda, kepala kambing, kepala babi. Ada yang perutnya buncit, tangannya besar, kakinya besar. Ada yang terbalik, ada yang sempoyongan. Yang sempoyongan itu makan riba. Yang perutnya besar itu makan anak harta yatim. Ada yang apa namanya? Yang bau sekali, ternyata baunya dari kelaminnya, itu yang pezina. Ada yang macam-macam keadaan. Alhamdulillah. Ada yang perutnya besar sebelah. Enggak. Udah berubah dan berkelompok-kelompok. Ya. Berkelompok-kelompok sesuai dengan amalnya di dunia. Berarti yang korup-korup, pemimpin-pemimpin yang zalim nanti dia pas dibangkitkan ketemu Firaun nanti. Kawan sebelah Firaun gitu. Ya. Yang tidak mau beribadah disebabkan dilalaikan karena harta, nanti dibangkitkan bersama Qarun. Begitulah kira-kira. Makanya Nabi mengatakan innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau dibangkitkan bersama tokoh yang engkau cintai. Kalau kita cinta dengan Nabi, insya Allah di golongan itu. Orang-orang soleh. Gitu kan? Baik. Kemudian ila yansilun, makna yang kedua yansilun yaitu yusri'un. Sebab kata naslan berasal dari kata isra' fis sayr. Maknanya bergegas dalam berjalan. Bersegera. Jadi bersegera. Tidak ada orang yang malih-malih. Segera semuanya. Mungkin shock juga gitu kan, mencari pertolongan kemana. Kemudian tafsir yang ketiga, yakhrujuna musri'in, mirip ya. Gabungan dari kedua tafsir itu, yaitu keluar dan bersegera. Bagaimana keluarnya manusia dari kubur? Dijelaskan dalam banyak ayat. Di antaranya surat Al-Ma'arij. Surat Ma'arij. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Seperti seseorang hari di mana mereka keluar dari kubur mereka bersegera, sira'an. Ka'annahum, seolah-olah mereka itu menuju berhala mereka. Kita nggak tahu nih bagaimana orang kafir dulu antusiasnya ketika mereka mau beribadah. Kayak gitulah antusias mereka keluar dari kubur mereka. Dalam ayat yang lain, ka'annahum jaradun muntashir. Keluarnya manusia dari kubur di padang mahsyar itu seperti belalang yang bertebaran. Pernah ibu cek belalang banyak bu? Yang ngecok ke sawah, yang tahu? Tahu. Ya gitulah, loncat sini, loncat sana, terbang sini. Waduh. Kalau di ayat yang lain, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan itu maksudnya ialah berkelompok-kelompok. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ashtat maknanya berkelompok-kelompok tadi.
eh, apalagi ayatnya itu lupa saya. Lupa saya ayat. Baik. Qalu, lalu mereka berkata, ya wailana. Ya wailana. Celakalah kami. Man, siapakah ba'asana min marqadina yang telah membangkitkan kami dari marqad. Marqadina, tempat tidur kami. Membangkitkan dari tempat tidur kami. Tidur bahasa Arabnya itu banyak. Ada tidur biasa namanya naum. Tidur nyenyak namanya rukud. Posisi tempat tidur itu disebut dengan marqad. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur nyenyak kami ini? Tidur panjang. Ya. Sebagian orang, ini hati-hati Bu ya, ini saya kasih penegasan di sini nih. Ayat ini sama sekali bukan bermaksud menafikan adanya azab kubur. Siapakah yang membangkitkan kami, membangunkan kami dari tidur yang panjang nyenyak ini? Oh, berarti orang di kuburan itu tidur, Ustaz. Berarti tidak ada azab kubur itu. Baik muslim pun kafir itu. Orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang aliran sesat memakai ayat ini menjadi dasar bahwasanya azab kubur tak ada. Nah, karena buktinya ini mereka ketika dibangkitkan mereka berkata, "Man ba'asana min marqadina?" Siapa yang bangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Dari tidur yang lelap. Karena rukut itu tidur yang lelap. Bagaimana menjawabnya? Para ulama Ahlussunnah dan Imam Qurtubi menjawab dengan banyak. Ada 3 jawabannya. Ada 3 bantahannya. Bantahan yang pertama, memang betul orang kafir maupun orang Islam, orang mukmin yang di kuburan itu, ketika kiamat terjadi, mereka itu ditidurkan. Semua nikmat dan semua azab itu diangkat dulu sementara. Dihentikan dulu. Berapa jaraknya tadi? 40 tahun. Itu maksudnya. Bukan berarti selamanya dia dikubur tidak diazab. Cuman diistirahatkan memang ada. Nah, kalau bahasa ininya, namu naumatan. Mereka itu memang diberi tidur sebentar saja. Tapi tidak menafikan adanya azab atau nikmat kubur. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, wa qala Abu Shalih idza nufikha an-nafqatul ula rufi'al azabu an ahli al-qubur wa haja'u hajatan ila an-nafqati tsaniyah wa bainahuma 40 sanah. Ini sama ya alasannya yang tadi ya. Yaitu ketika terjadi kiamat tiupan yang pertama, azab mereka diangkat, lalu mereka ditudurkan sebentar, yaitu 40 sanah tadi, 40 tahun tadi itu. Baik. Alasan yang kedua itu masuk alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wa qala ahlul ma'ani. Sebagian ulama berpendapat, innal kuffara idza ayanu jahannam, ketika orang kafir di padang mahsyar itu melihat neraka jahannam, mengetahui kengerian neraka jahannam, wa ma fiha min anwa'il azab, dan azab yang beraneka ragam di situ, sara ma uzibu bihi fi kuburihim ila jambi azabiha kannaum. Maka mereka menganggap azab yang ada di neraka jahanam itu tidak ada apa-apanya dengan azab kubur, seolah-olah seperti istirahat saja di kubur itu. Jadi ini bahasa metafor berarti. Maksudnya bahasa yang tidak langsung. Jadi man ba'asana min marqadina, siapa yang membangunkan kami dari posisi tidur. Azab kubur ini kan sudah dahsyat nih, tapi ketika mereka dibangkitkan di padang mahsyar melihat jahanam dengan azab yang lebih dahsyat lagi, seolah-olah kubur tadi itu nggak ada apa-apanya, seperti istirahat saja. Itu maksudnya. Ya, tapi saya setuju dengan pendapat yang pertama tadi itu. Memang ketika ditiupkan sangkakala, tentu semua malaikat mungkar nakir itu mati juga. Ya, Bu, ya, malaikat yang mengazab di kubur itu mati. Ular dan semua makhluk yang dikubur itu mati semua. Jadi wajar saja. Sama sekali ayat ini tidak menafikan adanya azab kubur. Baik, itu alasannya, 2 alasan.
Kemudian, nah di sini kita saktah Ibu ya. Perhatikan ada sin kecil di kata marqadina. Ada sin kecil di marqadina. Ya Bu ya, ketemu nggak? Itu namanya tanda saktah. As-saktu artinya berhenti. Saktah tanda berhenti. Berhentinya ini nggak sembarang berhenti. Berhentinya sejenak tanpa nafas. Tanpa ngambil nafas maksudnya. Dan nafas baru cara Ustaz. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Jadi cara bacanya gimana? Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi jangan dipaluris ya. Jadi lanjutkan saja. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Boleh. Harus berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kemarin pas di Al-Hakim kalau ada ibu-ibu yang hadir nggak Bu? Ada yang bertanya apa hikmah apa fungsinya si saktah itu? Nah, baru saya ketemu jawabannya. Saktah atau tanda-tanda kecil, huruf kecil dalam Al-Quran itu sebenarnya bukan Al-Quran. Itu sudah penambahan. Yang Al-Quran itu ya ayatnya itu. Kode-kode yang berseliweran, bahkan baris dan titik itu bukan Al-Quran pada aslinya. Ya. Apalagi tanda-tanda ilmu tajwid itu ya, istilah-istilah tajwid itu adalah hasil ijtihad para ulama untuk menjaga makna Quran, jangan kata per kata, kalimat per kalimat itu bercampur. Baik. Nah, saktah ini punya fungsi. Dia itu kita tak boleh ngambil nafas agar kita juga tidak terlalu lama wakaf di situ. Kemudian juga memisahkan antara dua kalimat yang tak mungkin disatukan. Baik, coba kita perhatikan. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Harus berhenti di situ tuh, saktah. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Nah, kalau kita nggak berhenti, tercampur dia, maknanya itu jadi ambigu. Gini loh. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza. Kalau kita berhentinya nggak kita saktah, berhentinya sesambung aja sampai haza. Maknanya apa Bu? Haza ini kan kata tunjuk. Jadi tempat tidurku ini. Padahal maknanya adalah ini haza kalimat haza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun itu satu kalimat yang diucapkan oleh malaikat dan orang-orang beriman. Ini adalah, yaitu peristiwa ini maksudnya adalah sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah Ar-Rahman, dan betullah para utusan Allah Rasul itu di dunia dulu mereka tahu ada akhirat. Jadi haza ini bukan milik marqad, kata tunjuk. Haza ini ke sini perginya. Ya. Kalau kita haza ini tidak didahului oleh saktah, maka haza ini kata tunjuk untuk marqadina. Maka kalimat sisanya apa? Ma wa'ada rahman. Oh, ma di sini jadi manafiyah. Ma itu tidak. Allah tidak berjanji tentang hal ini. Kan jadi salah total itu maknanya. Makanya harus dipakaikan saktah. Jadi untuk menjaga apa Bu? Jarak antara kalimat agar tidak salah dipahami. Artinya berubah. Haza itu kan kata tunjuk. Kata tunjuk itu kan menunjukkan sesuatu. Ya, kalau haza itu tidak mesti di depan. Misalnya saya bilang haza kub, ini adalah gelas, kan? Bisa saya bilang kub haza, bisa juga. Jadi marqadina haza, haza marqadina, boleh. Nah, jadi kalau hazanya kita tidak didahului oleh sakta, kalau enggak ada sakta, maka haza itu akan ikut ke marqadina. Lalu kalau sisanya jadi apa? Ma wa'ada rahman, Allah enggak janjiin apa-apa. Ma-nya bukan bermakna semestinya jadi manafiyah, yang menafikan. Makanya diberi sakta.
Dan saktahnya juga jangan terlalu berhenti lama, makanya nggak boleh napas. Kenapa? Karena memang masih satu kejadian, satu penceritaan kejadian, peristiwa. Hebat ulama tuh. Karena ngerti ulama tuh nggak semua orang Islam tuh ngerti bahasa Arab, makanya dikasih saktah. Tinggal patuh saja sama rambu-rambu, kan begitu. Saya minum ya Bu ya. Nah, tadi nunjuk-nunjuk gelas makanya jadi haus. Baik. Tidak lu bisa langsung minumnya nge. Tunggu dulu. Baik. Jadi terjawab Bu ya, bukan Ibu ini nanya. Nanti saya jawab di pengajian di situ ya. Baik. Jadi qalu, mereka berkata, siapa mereka ini? Orang kafir. Ya. Kemudian haza mawadar rahman, itu yang berkata bukan orang kafir, malaikat dan orang-orang beriman. Jadi dalam satu ayat boleh jadi yang ngomong beda orang. Boleh jadi itu. Bisa orang kafir, orang beriman, bisa malaikat. Haza mawadar rahman ini ulama 3 pendapat sebenarnya. Ini perkataan orang beriman. Ini perkataan orang malaikat. Pendapat yang ketiga dua-duanya. Baik. Jadi kalau kenapa bisa katakan qalu ya wailana itu kata-kata orang kafir? Karena ada kalimat penyesalan, ya wailana, celaka kami. Ya, siapa yang shock ketika di padang mahsyar itu? Orang yang di dunia tidak berakidah. Maka mereka shock, kaget. Betul di rumah. Mereka yang tidak baca Quran, mereka yang tidak ngaji, shock. Sedangkan kenapa kita tahu haza mawa'adar rahman wa sadaqal mursalin kata orang beriman? Karena tidak ada kalimat syok di situ, kalimat tasdik. Kalimatnya tasdik, membenarkan. Haza mawa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah. Berarti dia tahu ada ilmu sebelumnya. Makanya mereka tidak syok, santai saja. Oh, memang ini yang dijanjikan Allah. Apalagi tahu surga akan nanti mereka. Ya udah, tinggal jalan saja Ibu ya. Kalau yang sudah bawa amal, bekal cukup ya tinggal jalan saja. Yang repot kan tidak tahu berita, tidak ada bekal. Ini yang repot. Maka kaget mereka. Ya wailana mambasana mimarqadina. Ini kata orang kafir nih. Kemudian, jadi di hari kiamat itu cuma ada 2 model manusia aja. Yang shock, kaget, gak ada persiapan, sama yang full persiapan, full preparation. Dia hanya sekedar mengkonfirmasi saja lagi. Oh iya benar ya, oh inilah, gak tahu. Apalagi kita belajar akidah, oh habis ini, habis ini, habis ini. Apalagi kalau ada orang beriman itu ada malaikat yang mendukungnya kan. Innallazina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Itu kan tafsirnya coba buka Bu. Orang beriman yang istiqomah dalam beragama sampai meninggal ya, husnul khatimah, dia dikirim malaikat yang selalu mendukung dia, mensupport dia. Jangan takut, jangan cemas, senang-senang aja. Jangan takut, jangan cemas, senang aja. La takhafu, jangan takut akan masa depan yang akan dihadapi, kejadian yang akan dihadapi. Wala tahzanu, jangan khawatir dengan yang telah berlalu, dosa-dosa dan orang-orang yang ditinggalkan. Wa abshiru, dan gembiralah. Itu kata ulama, malaikat ini, tak tahu namanya malaikatnya apa, itu mendampingi orang beriman sejak sakaratul maut, menghadapi mungkar dan nakir di kubur, ketika di mahsyar sampai mengantarkan dia masuk surga. Oh, Nah, bukan malaikat lain, malaikat khusus, malaikat yang memberikan bisyarah, memberikan support khusus sampai diantarkan orang itu di tangangannya sampai ke surga. Kalau istiqomah, nallazina qalu rabbunallahu summa istaqamu, istiqomah sampai meninggal maksudnya. Summa istaqamu hatal maut. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka diutus malaikat khusus bagi dia yang mengatakan 3 hal. Wala takhafu, jangan cemas yang akan dihadapi, wala tahzanu, akan yang telah dilewati jangan dikhawatirkan, wa abshiru, bergembiralah, bil jannati allati kuntum tu'adun, nahnu awliya'ukum. Nahnu itu kan kalimat jamak, kami. Berarti malaikatnya cie Bu, banyak Bu. Nahnu awliya'ukum. Awliya itu jamak dari wali. Wali itu artinya apa?
teman dekat, pelindung, penjaga. Tenang, kami menjaga, tenang. Itu kalau istiqomah. Sholatnya istiqomah, puasanya istiqomah, kurbannya istiqomah, ngajinya istiqomah. Ya, kalau istiqomah itu fadilahnya istiqomah. Baik, bismillah. Tapi orang kafir tadi itu kaget. Ekspresi kagetnya kan, coba ibu perhatikan dalam Al-Quran. Orang kafir itu di akhirat ekspresinya tuh semua kaget. Dan pengandaian semua, seandainya, celaka, seandainya, kan gitu. Ya Bu ya? Aduh. Di sini juga nih, qalu ya wailana. Kalimat wail itu aslinya dari kata wai. Wai itu bahasa Arab kan. Kalau bahasa Awaknya undi. Nah, di akulai itulah kira-kira. Nah. Tapi kalau ditambahkan dengan lam wail jadinya itu sebenarnya kata-kata laknat. Dalam bahasa Arab artinya kata-kata laknat. Aduh, cilaku 3 balik aja. Cilaku 20. Qalu ya wailana, aduh celaka saya. Man ba'asana, siapa yang membawa jagoan bahasa. Ya, karena mati lebih baik daripada diproses. Ya. Kan tadi kita sampaikan tuh akhir surah An-Naba, qalu ya laitani kuntu turaba. Lebih baik jadi tanah, lebih baik tidur daripada harus menghadapi kenyataan yang benar-benar nyata. Ya. Maksudnya? Orang yang mungkin kiranya selama itu nggak ada masalah dia. Iya. Justru itu awal dari masalah. Ya. Orang yang bunuh diri itu kesalahannya bukan dia membunuh dirinya saja. Dia suuzon sama Allah, Allah tak mampu menyelesaikan masalahnya, tak mampu bantu dia. Itu buruknya bunuh diri itu. Ya. Ya. Baik. Tapi kalau orang bunuh diri itu muslim tetap wajib diselenggarakan jenazah sesuai syariat Islam. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Ya, ini perkataan orang-orang beriman dan malaikat. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Wa'ada artinya adalah janji yang baik. Ada wa'ada. Jadi ada wa'ada, ada wa'ada. Kalau wa'ada fi'il yang artinya menjanjikan sesuatu yang baik. Wa'ada ya'idu. Wa'dun. Nah, itu artinya janji yang bagus. Ya. Kalau wa'ada itu kata yang terhasil, wa'id ancaman malah. Jadi ma wa'ada Rahman, inilah janji baik yang telah Allah janjikan. Makanya mereka memakai kata Ar-Rahman. Lihat. Bukan Allah kan? Haza wa'ada Rahman, cocok. Seandainya ini janji buruk atau ancaman, haza wa'ada Rahman, cocok dong. Nah, kalau wa'ada Rahman pasti wa'ada, mungkin enggak? Mungkin wa'ada. Segitunya, Bu. Ini adalah sesuatu yang baik yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Baik. Nah, itu artinya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa sadaqa, jangan lupa. Wa sadaqa, dan telah benarlah. Siapa yang telah benar? Al-mursalun. Makanya Nabi itu punya sifat siddiq, benar. Apa yang beliau sampaikan itu shadiqun, benar. Nah, jadi di akhirat orang beriman itu mengkonfirmasi. Di dunia orang beriman itu meyakini saja. Nah, jadi di akhirat orang beriman itu mengkonfirmasi dan menerima hasil. Di dunia meyakininya saja. Nah, kalau orang kafir di dunia mereka mengingkari, di akhirat kagetnya tinggal lagi. Nah, itu beda ya. Jadi ayat 52 ini betul-betul ya perbedaannya itu benar-benar hitam putih ya.
nyata gitu. Yang satu melaknat dirinya sendiri karena dulu mendustakan janji Allah dan mendustakan mursalun. Yang kelompok yang kedua justru tinggal mengkonfirmasi, mengafirmasi ini janji Allah tepat adanya dan betul lah apa yang kita imani dulu, apa yang disampaikan Rasul. Kalau nikmati lagi. Jadi agama mau gitu, Bu. Agama ini punya syarat yakin, ya. Makanya kata Allah, fal yu'minu bi wal fastajibu li wal yu'minu bi. Kerjakan saja perintahku kata Allah dan yakin saja. Ya, yakin, penting yakin itu. Kemudian nih, ya betul. Hadza ma wa'ada ar-Rahman, berkata Imam Qatadah, faqala lahum man hadallah. Inilah ucapan orang yang Allah kasih hidayah, orang-orang beriman. Qaula al-Farraq, Imam Farraq berkata, faqala lahumul malaikah. Ini perkataan malaikat. Pendapat yang ketiga, Imam An-Nahas berkata, hadhil aqwal muttafiqah li anna al-malaikah minal mu'minin wa mimman hadallahu azza wa jalla. Ya udah dua-duanya aja katanya. Ini perkataan orang beriman dan malaikat juga. Kemudian lanjut ayat berikutnya. In kanat illa sayhatan wahidah. In di sini maknanya inna. Ya sesungguhnya. Kanat illa sukanat, maksudnya inna ba'atsahum, sesungguhnya kebangkitan mereka itu, wa ihya'ahum, dan penghidupan kembali mereka itu manusia, illa, yaitu kana bisihatin sayhatin wahidah, yaitu hanya dengan satu teriakan. Jadi makna in kanat illa sayhatan wahidah, semua kejadian ini, kebangkitan ini, baik yang kafir maupun muslim, illa sayhatan wahidah, dengan asbab satu teriakan saja, itu trompet. Itu disebut dengan an-nafqatul tsaniyah. Itu trompet yang kedua. Wahya qaulu Israfil, itulah tiupan malaikat Israfil. Tapi di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan trompet yang kedua itu bukan hanya trompet, tetapi diiringi oleh ucapan perintah dari Israfil atas izin Allah tentunya, ya. Apa kata-kata Israfil setelah meniup trompet yang kedua? Ayyatuhal idhamul baliyah, wahai tulang-tulang yang telah rapuh, wal awsalul mutaqatti'ah, dan urat-urat atau anggota tubuh yang telah terpotong-potong, wal idhamul mutafarriqah, dan tulang-tulang yang telah pecah, wasyu'uru al mutamazziqah, dan rambut yang acak-acakan, ya, telah berantakan. Innallaha ya'murukunna, sungguhnya Allah memerintahkan kalian semua, an tajtami'na li faslil qada. Allah memerintahkan kalian untuk berkumpul, bersiap menghadapi persidangan. Jadi bukan hanya trompet ternyata, Ibu. Ada juga perkataan malaikat Israfil. Wahai tulang-tulang, daging-daging, urat-urat, rambut yang sudah hancur, bangkit kalian untuk bersegera menghadiri persidangan. Li faslil qada, maksudnya adalah persidangan. Faslul qada. Nah, setelah itu barulah mereka atau makhluk semuanya bangkit. Inilah makna dari firman Allah surat Qaf ayat 42. Yauma yasma'una sayhata bil haqq, zalika yaumul khuruj. Dan ke hari di mana mereka mendengarkan teriakan yang hak, itu ucapan malaikat Israfil, itulah hari di mana terjadi keluaran atau keluarnya seluruh makhluk hidup. Muhtiina ilad da'i, mereka memenuhi panggilan orang yang menyeru, yaitu malaikat Israfil. Baik. Kemudian fa idzahum jami'un ladaina muhdharun. Kemudian tiba-tiba seluruhnya tanpa kecuali muhdharuna alaina, itu maksudnya. Muhdharuna ladaina, hadir di sisi kami. Tak ada satupun yang tercecer.
Semuanya pasti tumbuh, tidak ada yang gagal tumbuh, tidak ada. Ya. Kalau kita nanam bibit ya Bu ya, atau tanaman benih, pasti ada yang tidak tumbuh kan? Kayaknya pengalaman kali Bu ya. Ya. Kalau dalam ilmu pertanian disebut dengan daya vigoritas, daya tumbuh benih itu tidak sama. Ya. Nah kalau urusan kebangkitan hari kiamat, tidak ada yang gagal tumbuh, semuanya pasti keluar. Muhdorun, ladaina muhdorun, semuanya pasti hadir, tidak ada yang absen loh. Dia malah hadir lalu lihat aja, tidak tahu, udah bisa, semuanya pasti hadir. Dihisabnya. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdorun. Baik, kemudian jadi muhdorun maknanya adalah majmu'una uhdiru mauqifal hisab. Semuanya hadir berkumpul untuk menghadapi hari hisab. Wa ma umiru fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a. Kata Allah lanjutannya, hari itu la tuzlamu, tidak dizalimi nafsun syai'an. Setiap nyawa, setiap jiwa tidak ada yang dizalimi, sedikit pun tak dizalimi, syai'an sedikit pun tak. Jadi jangan khawatir, persidangan di dunia boleh jadi ada pihak yang dirugikan, karena ada pihak yang dimenangkan, karena ada yang mampu bayar, ada yang dizalimi. Tapi kalau di akhirat tak ada. Kalau Allah sudah menggaransi, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an. Tidak ada seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Baik. Wala tujzauna, dan kamu tidak dibalas. Bukan kamu tidak dibalas, dan jiwa itu tidak dibalas. Tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah dibalas kecuali berdasarkan apa yang kamu kerjakan. Ini secara umum ya Bu ya. Secara umum amal soleh akan dibalas dengan pahala Allah dan surga. Amal salah dibalas dengan, belum tentu, boleh juga ampunan Allah. Kalau untuk amal soleh kita katakan dibalas dengan pahala karena atas rahmat Allah. Tapi untuk keburukan belum tentu diazab sama Allah. Boleh jadi dimaafkan. Tapi kita berharap dimaafkan Ibu ya. Begitu. Tidak mesti. Pengampunan Allah itu tidak mesti dengan taubat. Jadi kalau kita mau bahas ini panjang juga nih. Kalau rahmat Allah itu melampaui kemampuan kita beramal. Ini fokus nih Bu. Halo. Nih. Kalau soal masuk surga atau tidak itu karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu pasti jauh melampaui kemampuan batas kita beramal. Amal Allah segikonya. Tapi Allah itu ngasih rahmatnya bisa berluber. Ya. Jadi jangan anggap kita masuk surga karena rahmat kita sedikit ini. Rahmat kita yang sedikit, ibadah kita yang sedikit ini, itu sebenarnya tidak nutup buat nikmat yang Allah kasih. Pernah Ibu dengar kisah Nabi pernah bercerita di akhirat ada ahli ibadah dulu di zaman Bani Israel. Dia itu adalah abid yang beribadah 500 tahun. Ini hadis Nabi nih Bu. Riwayat Imam Hakim. Ada ahli ibadah yang beribadah kepada Allah ikhlas 500 tahun tidak putus. Saumnya saum tiap hari, saum dahar namanya. Puasa itu kan macam ya Bu ya. Ada puasa 3 hari sebulan, Ayyamul Bid. Ada puasa 8 hari sebulan, Senin Kamis. Ada puasa 15 hari sebulan, Daud. Ada puasa 30 hari sebulan, namanya puasa dahar, saum dahar. Ya. Nah ini puasa dahar, tahajud tiap malam, selama 500 tahun. Ya. Kemudian di surga, di akhirat Allah mengatakan, adkhiluhu al-jannata bi rahmati. Wahai malaikatku, masukkan hambaku ahli ibadah 500 tahun ini ke surga sebab rahmatku. Hamba tadi protes. Ya Allah, bi amali. Enggak mau, saya enggak mau dengan kata-kata rahmatku itu enggak mau. Saya masuk surga dengan amalku ya Allah 500 tahun. Apa kata Allah? Oke, kata Allah.
Malaikat coba hitung amalannya dan nikmat yang aku berikan kepada dia. Setelah dikalkulasi, ditimbang-timbang, ternyata 500 tahun ibadah itu hanya menutupi nikmat melihat. Waktu Bu, hanya menutupi nikmat melihat. Itu baru nikmat melihat, lalu nikmat yang lain-lain. Nggak nutup. Apa kata Allah? Itu kan ininya, kalkulasinya begitu kan, matematikanya. Yaudah, masukkan dia ke neraka sekarang. Akhirnya hamba tadi itu tidak teriak, ya Allah, birahmatika. Sekarang dengan rahmatmu ya Allah, dengan rahmatmu. Kemudian kata Allah, ya sudah, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Nah, itu surga dia. Bukan sombong, dia karena PD-nya mungkin ya. PD-nya karena beribadah 500 tahun, Bu. Wajar lah itu, dia berprestasi gitu kan. Bukan sombong, dia wajar lah. Ibadahnya 500 tahun, dia pikir itu sudah lama. Cukup membeli surga Allah. Ternyata tidak cukup. Jadi begini maksud saya. Rahmat Allah untuk masukkan hamba ke surga itu selalu berada di atas, jauh daripada kemampuan mereka beribadah. Iya. Makanya sebelum masuk masjid apa? Allahumma ftahli. Bismillah, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Kita ini masuk surga karena rahmat Allah. Kata Nabi, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi atau kama qala. Tidak seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Kemudian ada sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah?" Kau juga ya Rasulullah? "Wa ana." Saya juga. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi wa fadlihi. Kecuali Allah memberikanku rahmat dan karunia-Nya. Jadi kita masuk surga itu karena dua faktor, bi rahmatihi wa fadlihi. Karena rahmatnya dan pemberiannya. Coba sekarang ibu-ibu perhatikan, bapak perhatikan doa masuk keluar masjid apa? Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, rahmat Allah. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Jadi orang yang rajin keluar masuk masjid dapat dua nih, rahmat Allah dan fadl dari Allah. Nah, itu yang pertama, itu konsep masuk surga itu. Konsep orang dimasuk neraka ini sebenarnya sudah melalui maghfirah Allah yang cukup panjang. Katakan tadi, tidak mesti Allah memberikan ampunan dengan taubat. Kalau dosa orang itu kecil, dosa kecil ya, diampuni dengan zikir ibadahnya. Kalau dosa orang itu besar, dilihat dulu dosa besarnya apa. Kalau dosa besarnya ini dia dahulukan sebelum mati dia bertobat, insya Allah bersih. Kemudian yang ketiga, kalau dosa besarnya ini tidak sempat dia tobat nasuha lalu dia mati, diperhatikan dulu dosa besarnya ini apa. Kalau dosa selain syirik masih ada dua kemungkinan. Diampuni karena rahmat Allah atau diazab karena keadilan Allah. Kecuali dosa yang satu ini, mati dia dari dosa syirik belum tobat nasuha, tidak ada ampunan. Lihat Bu, rahmat Allah itu begitu luas. Ya, jadi jangan kira ya orang yang maksudnya itu ayat tadi apa mengatakan? Satu jazauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu akan dibalas dan setiap jiwa akan dibalas berdasarkan apa yang dia kerjakan. Ini bentuknya umum. Kalaulah Allah membalas sesuai dengan perbuatan kita, tidak ada yang masuk surga. Ini formatnya umum nih Bu. Ayat ini sifatnya umum, mesti dijelaskan. Makanya belajar tafsir, maka belajar akidah. Secara umum Allah membalas kebaikan dengan kebaikan itu karena rahmatnya itu saja. Kalaulah Allah ditimbang pula nikmatnya dan bayarannya, habis pahala kita semua. Ya, tadi itu kisah 500 tahun tadi. Baik. Ada pertanyaan sampai sini Bu? Berbuat baik saja. Tidak tahu kita mana yang ikhlas, mana yang memancing ridho Allah. Makanya kan kita sering dengar tuh kisah pelacur yang hari-hari berzina. Tapi karena dia punya sifat rahmat dalam kalbunya, sifat kasih sayang dalam kalbunya, dia kasihani anjing. Allah suka sama dia, masukin ke surga. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Apapun kita berbuat baik, lakukan saja. Yang besar, kecil, yang tidak, dimanapun. Ya.
Baik, ada pertanyaan sampai sini, Bu? Itu sampai jam berapa? Sampai jam 9. Oh iya. Soalnya ini tanggung juga nih pembahasannya nih, pembahasannya agak terpisah nih. Kalau ini setengah-setengah kita bahas, agak seru nih, agak mantap. Nah, makanya nih, seolah pekan depan aja, atau pertemuan berikutnya aja. Pekan depan ada, Bu ya? Ya. Pekan pertama ya. Pekan 5 sambung 1 tiwa ya. Kalau saya maunya setiap pekan di sini, Bu. Tapi gantian sama Ustaz Damanik ya. Baik. Ada pertanyaan nih, Pak? Pertanyaan, Pak? Ini insya Allah direkam, Bu. Nanti saya upload malam nanti. Mau tidur saya upload, karena lama nguploadnya. Bisa Ibu tonton, like, comment, subscribe. Nah, share. Di YouTube ya. Channel resmi, official. Ustadz Rizky Ismunazan, SPLCMA official. Baik, saya kira cukup ya. Kita berhenti di ayat 54, insya Allah pertemuan berikutnya pekan depan di ayat 55 dong. Mohon maaf bila salah kurang, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafaratul majlis, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.